Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikgu Saiful Official aka 786 Komputer. Kali ini saya kedatangan sebuah servisan ya, yaitu HP Redmi 7A, dimana HP ini problemnya adalah kalau menggunakan baterai kita power on, dia hanya muncul sampai logo Redmi terus mati dan nggak nyala lagi. Tapi kalau kita colokin charger, dia akan hidup sampai logo Redmi, mati dan hidup lagi dan begitu terus ya. Nah, jadi kerusakan pada HP seri ini itu umumnya terjadi ada 3 ya umumnya. Yang pertama itu baterai, problem pada baterai. Bisa jadi diganti baterai baru atau mungkin fuse baterainya saja nanti yang akan kita jumper. Kemudian yang kedua IC yang berkenaan dengan radio frekuensinya seperti 4G dan lain sebagainya. Kemudian yang paling terakhir itu yang agak repot itu adalah CPU-nya. Nah, dalam kasus ini handphone ini sudah kita buka untuk melakukan analisa supaya videonya tidak terlalu panjang. Dan untuk analisa pertama ya baterai ya, tapi sebelumnya saya akan spill ketika HP ini itu dibuka caranya seperti apa ya. HP ini cover belakang ini plastik. Ini sudah saya buka ya, sengaja saya nggak rapatkan. Cover belakang ini plastik, jadi kita congkel dengan menggunakan congkel khusus di sini. Gunakan pencongkel yang tipis, karena kalau yang tebal atau sembarangan pencongkel itu akan merusak plastik di sini atau bisa-bisa plastik ini robek. Nah, ketika ini sudah kita congkel seperti ini, ya perhatikan di sini ada flexible fingerprint. Ini harus hati-hati. Untuk seri ini khususnya flexible ini harus hati-hati. Ini nempel ke mainboard ya. Nempel ke mainboard. Jadi ketika kita buka itu posisinya akan begini, gantung seperti ini. Nggak bisa kita tarik ya. Jadi kita harus buka dulu semua baut yang ada di sini. Dan kita buka cover yang hitam ini. Nah, ini kita buka covernya. Setelah kita longgarin semua bautnya, kita pinggirin, baru kita bisa copot pada area flexible fingerprint. Nah, fingerprintnya ada di sini. Nah, itu cara membukanya. Setelah kita buka cover, lalu kita bersihkan yang area sebelah sini. Langkah yang paling pertama adalah kita gunakan analisa yang pertama dulu. Kita coba baterai. Karena saya tidak punya baterai baru untuk seri yang ini. Kita coba dulu dengan menjumper baterai. Nah, untuk handphone ini saya sudah lakukan proses penjumperan baterai ya. Baterai di sini tuh ada fuse-nya. Di dalam BMS ini ya, di dalam battery management system, terus fuse-nya itu di jumper. Setelah di jumper, kita coba colokan. Dan hasil pertama kali setelah dicolokkan itu sempat nampil sampai logo MIUI. Ya, sempat nampil ke logo MIUI dan akhirnya kambuh lagi. Jadi kalau pakai baterai dia cuma sampai Redmi 7 mati dan nggak nyala lagi. Tapi kalau kita charge, dia sampai ke Redmi 7 mati, hidup, dia looping terus seperti itu. Berarti bukan problem pada baterai. Nah, kemudian masuk ke analisa kedua, yaitu IC-RF-nya, IC radio frekuensinya ya. Nah, ini untuk mainboard utama, kita buka semua baut, kemudian kamera ini kita copot. Di sini banyak kamera ya, kita copot satu-satu karena nanti ada proses blower sehingga kamera tidak rusak. Ya, ini kita copot mainboard utamanya. Seperti ini. Nah, untuk IC-RF pada seri Redmi 7A ini ya, untuk IC-RF itu ada di belakang. Nah, di belakang di sini. Nah, ini ada kalengnya sudah saya buka ya. Ini ada kaleng seperti ini kalengnya. Nah, kaleng ini di blower karena pada saat prosesan ini saya terlupa untuk membuatkan videonya ya. Jadi ini saya tampilkan saja yang sudah dibuka kalengnya. Dan ini IC RF-nya yang sudah dicabut ya. IC RF-nya di sini nih sudah saya copot. Nah, ini dia IC RF-nya yang rusak itu. Saya cabut, dan ketika saya cabut IC RF itu, ternyata mesin ini setelah disatukan kembali seperti ini, kita pasang baik menggunakan baterai atau menggunakan charger itu normal ya. Handphone ini bisa nyala dengan normal sampai ke menu seperti itu. Jadi di sini emang di Shaki yang bersalah itu adalah IC-RF-nya karena dia sudah bisa sampai nampil ke menu. Namun tanpa IC-RF ini tetap bisa nyala, hanya saja jaringannya mungkin tidak akan dapat 4G dan lain sebagainya.
ya, karena IC-RF-nya sedang posisi dicabut. Nah, untuk kasus ini berarti problemnya adalah yang kedua, yaitu IC-RF. Dan pada video kali ini yang sempat saya videokan adalah kita akan menggantikan IC-RF ini dengan IC yang baru, ya, IC yang baru yang sudah kita sediakan. Kita akan ganti IC yang lama dengan IC yang baru. Nah, ini dia IC yang baru, kita akan ganti di sini, ya. Nah, ini dia kedudukan IC RF-nya. Oke, itu analisa untuk kasus servis kali ini. Mari kita saksikan sama-sama proses penggantian IC RF-nya. Oke, langkah berikutnya kita akan bersihkan dulu tapak dari posisi IC RF ini yang mau kita ganti dengan IC yang baru. Kita harus bersihkan dulu dengan solder wick ini supaya nanti IC yang baru itu mudah kita pasang, ya. Karena timah bawaan pabrik ini biasanya lebih keras. Jadi kita akan bersihkan tapak dari IC RF ini. Oke, setelah kita bersihkan tapak dari IC RF yang akan kita pasang, kita bersihkan lagi dia dengan thinner supaya dia benar-benar clean. Nah, jika sudah bersih, kita akan mempersiapkan IC yang baru untuk kita pasang ke mainboard ini. Sebelumnya kita periksa lagi dengan mikroskop apakah sudah benar-benar bersih untuk area yang akan kita pasang IC yang baru. Kita lihat, pastikan jangan sampai ada jalur yang menyatu, ya, ataupun timah yang masih kotor. Oke, kemudian kita akan persiapkan IC yang baru. Mana tadi IC baru? Nah, ini
Ini IC yang barunya yang sudah dipersiapkan. Kita akan buka. Nah, ini dia IC yang barunya. Nah, IC yang baru ini belum ada timahnya di sini ya. Jadi kita akan kasih sedikit timah supaya dia lebih mudah untuk di solder nantinya. Supaya dia lebih mudah untuk di solder, kita taruh di sini dan kita akan kasih timah cair ya. Supaya nanti dia mudah untuk di solder. Tidak butuh waktu yang lama ketika di solder. Sehingga penyolderan itu tidak butuh waktu lama dan IC tidak kepanasan. Nah, ini kita kasih flux dan kita kasih timah solder ya, timah solder cair maksudnya. Kita kasih solder cair di sini. Nah, lalu kita panaskan dengan solder supaya banyak timah yang melengket dan nantinya mudah untuk disolder. Oke. Nah, yang bagian ground ini, yang bagian tengah ini kita sedot saja ya, karena ini ground. Ground itu biasanya agak susah nanti kalau misalkan terlalu banyak timah, dia akan menyebabkan lengket ya, karena ground itu berhubungan dengan body. Biasanya nanti dia bodinya itu akan ini kebanyakan timah, dia susah untuk lengket. Nah, kita pantau lagi di mikroskop, pastikan bahwa semua kakinya aman ya, kita pastikan kakinya semua aman, sudah terkena timah yang baru. Di sini juga teman-teman disarankan kalau yang mau mengganti IC ini, menurut saya sih wajib punya mikroskop ya, untuk melihat ketepatan dari pemasangan IC yang baru ini. Ya, penggunaan mikroskop menjadi wajib jika pekerjaan yang kita lakukan itu sudah melibatkan micro soldering. Ya, kita kasih lagi thinner atau pembersih flux. Kita bersihkan. Oke. Kita lihat lagi dengan mikroskop. Ya, sepertinya ini aman, tidak ada yang double-double. Maksudnya itu tidak ada yang saling tumpang tindih ya, timahnya tidak ada yang join ke sebelah. Kita bersihin dulu, pastikan tidak ada timah-timah kecil. Karena ini microsolderin satu bola timah aja. Timah cair itu sebenarnya bola-bola ya, timah dalam bentuk bola tapi kecil. Jadi nampaknya tuh kayak timah cair, padahal itu bentuknya kayak bola-bola. Bola-bola timah yang digabungkan jadi satu. Jadi bentuknya kayak pasta. Padahal sebenarnya itu bentuknya sih kalau dilihat dari mikroskop itu bola-bola. Nah, ini sudah oke ya. Kita kasih flux lagi sedikit. Kita kasih flux sedikit. Kemudian kita bantu dengan blower nanti ya. Oke, ini sudah siap. Kita ganti dengan blower. Kita bantu supaya dia tidak, ini maksud saya supaya dia merata ya. Kita bantu dengan blower untuk pencetakan kakinya sedikit lagi. Kita bantu sedikit supaya dia rata. Timahnya itu dia merata, tapi jangan terlalu lama ya. Nanti khawatirnya malah menyebabkan kayak sini rusak. Oke, kita bantu dia blower sampai bagus posisi timahnya siap. Oke, kalau dia sudah mengkilap berarti dia sudah masak. Kita pisahkan dulu, lalu kita akan prepare pada mainboard untuk memberikan timah pasta juga di sini, supaya tujuannya itu nanti mudah ya kita melengketkan yang bagian dari atas IC-nya. Ini kan tapaknya nih, nanti kan IC-nya yang bakal melengket ke sini. Jadi kita bantu panasin dulu dengan blower, juga dibantu dengan flux.
Oke. Nah, kita lanjut untuk memposisikan IC yang baru tadi ke mainboard. Oke, kita akan posisikan dulu IC yang baru dengan kedudukan pada tapak mainboardnya ya. Nah, kita kasih flux juga, lalu kita akan blower. Nah, kita akan blower perlahan-lahan supaya timahnya menyatu lagi. Bismillah. Sambil kita goyang-goyang ya. Kalau dia sudah goyang, berarti itu biasanya sudah oke. Oke, sudah selesai kita blower. Kita lihat, nah ini dia hasilnya setelah kita blower ulang. Nah, kita jangan pasang kalengnya dulu, kita coba testing ke mainboardnya dulu. Kita biarkan mesinnya dingin. Nanti setelah kita tes, tampil, masuk ke menu, baru kita rapikan. Kita bersihin lagi ya dari sisa-sisa flux. Oke, sekarang kita akan uji coba dengan LCD apakah berhasil tampil sampai ke menu ataupun tidak. Oke, setelah kita rangkai dulu semua ya dengan mainboardnya, baterai, fleksibel, kecuali kamera dan lain-lain, kita coba nyalakan. Oke, masuk ya sampai ke logo MIUI dan ini sudah masuk ke mode aktivasi untuk menghubungkan ke jaringan. Oke, kita coba koneksikan ke jaringan dulu ya. Kita masukin passwordnya. Nah, terhubung. Kita coba cek bisa masuk ke menu apa tidak. Nah, kalau sudah bisa masuk ke menu berarti pemasangan IC RF tadi berhasil. Tinggal kita coba gunakan SIM card nanti untuk melihat sinyal yang didapat, apakah bisa dapat 4G ataupun tidak. Nah, ini ada salin aplikasi data, kita jangan salin dulu. Ini karena sebelumnya usernya sudah mencoba untuk memflashing ulang ya, karena dikira booting itu masalah firmware ya, jadi dia flashing ulang. Jadi ini masuk ke menu setelan pabrik. Nah, ini kayaknya usernya yang tahu akun Google-nya ya, jadi saya nggak tahu akun Google-nya. Tapi pada intinya dia sudah tidak boot loop lagi. Kita akan coba tanyakan usernya dulu untuk akun Google-nya, baru kita akan uji coba untuk masalah signalnya. Oke, setelah kita tanya ke usernya untuk akun Google-nya ya, jadi handphone seri-seri kayak gini tuh kalau habis di reset dia minta login ulang ke akun Google-nya, terkunci deh ya. FRP kalau nggak salah istilahnya. Nah, sekarang sudah bisa masuk ke menu. Nah, sebelumnya waktu IC RF ini belum diganti, itu dia boot loop terus ya, masuk ke logo Redmi mati, logo Redmi mati. Nah, sekarang sudah bisa masuk ke menu ya, sudah oke semua sepertinya. Kita cek dulu tentang teleponnya ya, ini adalah Redmi Note 9.